Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya dengan Dewi Kusumawati. Saat ini saya akan mempresentasikan terkait tesis saya yang berjudul Optimalisasi Target Maksimum Kas melalui Perencanaan Kebutuhan Kas Tunai dalam Peningkatan Keunggulan Kompetitif BRI di Regional Office BRI. Adapun pembahasan akan terbagi menjadi 5, yaitu bab 1 pendahuluan, kemudian landasan teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, dan bab 5 adalah simpulan. Latar belakang tesis ini didasari dengan meningkatnya tuntutan stabilitas sistem keuangan nasional serta peran perbankan sebagai intermediari utama dalam menjaga keseimbangan likuiditas. Likuiditas uang tunai merupakan sumber daya internal BRI yang harus dikelola secara efektif dan efisien. Dapat terlihat pada gambar di sebelah kanan bahwa permintaan untuk uang tunai masih tumbuh meskipun transaksi non-tunai meningkat. Nah, kas merupakan aset yang paling liquid namun termasuk non-earning aset karena dapat menimbulkan idle cash dan opportunity cost. Yang ketiga, saat ini target maksimum kasnya masih statis dan belum sepenuhnya mencerminkan pola musiman dan volatilitas kebutuhan kas. Dan yang keempat, idle cash bisa menurunkan efisiensi dan profitabilitas. Yang kelima, akan terjadinya trade-off apabila kas terlalu besar maka terjadi inefisiensi dan opportunity loss. Dan apabila kas terlalu kecil menimbulkan resiko likuiditas dan reputasi. Yang keenam, kinerja keuangan BRI dapat kita lihat dapat grafik tersebut bahwa untuk cash ratio di BRI masih bisa dioptimalkan karena di BRI masih terlalu tinggi dibandingkan Mandiri dan BNI dan juga dapat dilihat bahwa kinerja keuangan BRI secara keseluruhan belum sepenuhnya dipengaruhi oleh efektivitas pengelolaan kas. Bisa kita minimalkan terkait bukunya dan bisa kita naikkan NIM-nya. Dan yang ketujuh, optimalisasi kas berdampak pada efisiensi likuiditas, mitigasi resiko likuiditas dan reputasi yang menghasilkan penguatan keunggulan kompetitif BRI. Nah, dalam bab satu pendahuluan, rumusan masalahnya adalah bagaimana cara mengoptimalkan penetapan target maksimum kas tunai? Pertanyaan penelitian terdapat 4 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana pola historis kebutuhan kas tunai di BRI? Kemudian yang kedua, bagaimana penerapan perencanaan kebutuhan kas menggunakan dekomposisi dan dapat menghasilkan proyeksi target maksimum kas yang lebih akurat di BRI. Pertanyaan ketiga, bagaimana target maksimum kas lama dibandingkan yang baru berbasis hasil proyeksi dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan likuiditas. Dan yang keempat, bagaimana optimalisasi tersebut dapat berkontribusi terhadap keunggulan kompetitif BRI. Tujuan penelitian di sini ada 4. Yang pertama, menganalisis pola histori kebutuhan kas tunai di RUBRI. Yang kedua, mengoptimalkan model perencanaan kebutuhan kas dengan dekomposisi data. Dan yang ketiga, mengevaluasi perbandingan antara target maksimum kas existing dan hasil target maksimum kas yang baru yang telah dioptimalisasi. Yang keempat adalah merumuskan rekomendasi strategis bagi BRI sendiri untuk menguatkan keunggulan kompetitif BRI melalui peningkatan efisiensi likuiditas dan mitigasi risiko. Manfaat penelitiannya ada 2, dari sisi akademis dan praktis. Dari sisi akademis, menambah referensi terkait optimalisasi likuiditas kas tunai menggunakan pendekatan dekomposisi dan pada Miller Orr pada sektor perbankan. Yang kedua, praktisnya memberikan rekomendasi bagi BRI sendiri untuk menetapkan kebijakan target maksimum cash yang baru, yang lebih adaptif sehingga menekan potensi idle cash dan opportunity loss serta mendukung peningkatan efisiensi pengelolaan likuiditas dan keunggulan kompetitif BRI. Di sini terdapat landasan teori. Yang pertama adalah teori likuiditas. Likuiditas operasional dan buffer cash ini dari Kidman di tahun 2010 disampaikan bahwa keberhasilan manajemen keuangan itu bergantung pada kemampuan perusahaan dalam mengelola likuiditas secara efektif. Pengelolaan kas itu terdapat 4 fungsi utama, yaitu memperkirakan kebutuhan kas, mengumpulkan kas secara efisien, mengelola kas yang tersedia secara produktif, dan yang keempat mengendalikan saldo kas minimum. Adapun di teori likuiditas ada risk-based liquidity management di mana pengelolaan risiko likuiditas harus dilakukan secara risk-based, disesuaikan dengan karakteristik risiko, skala operasional, dan kompleksitas masing-masing unit bisnis. Di teori yang kedua ada forecasting teori dari Kidman bahwa metode time series dekomposisi merupakan turunan dari teori peramalan keuangan forecasting teori yang berfokus pada analisis deret waktu atau time series analysis. Terdiri dari tren, seasonal, cyclical, atau irregular, yang dimana terdapat rumusan terdiri 2, model aditif dan model multi-aplikatif. Kemudian teori yang selanjutnya adalah stokastik, ya, di mana bagaimana bisnis
dapat menentukan saldo kas optimal di tengah fluktuasi arus kas masuk dan keluar yang acak, dan sesuai rumusan Miller-Orr bahwa dua jenis biaya utama dalam mengelola kas dan yaitu transaksi dan opportunity cost. Yang kedua adalah two boundary control model karena mengandalkan titik tiga batas sebagai acuan keputusan, ada titik L, Z, dan H. L adalah batas bawah, Z optimal, H adalah batas atas. Kemudian teori yang selanjutnya adalah RBV, Resource Based View Theory, di mana dari David Collins and Cynthia M. Montgomery tahun 2005 bahwa menekankan keunggulan kompetitif itu berasal dari sumber daya internal, bukan dari pasar eksternal. Strategi korporat yang efektif ada strategi yang mengfigurasi dan mengkoordinasikan sumber daya internal untuk menciptakan value yang berkelanjutan. Dan kajian penelitian terdahulu ada Garcia Cabello di 2013 dengan judul Cash Efficiency for Bank Brands mengusulkan suatu model pengolahan kas berbasis optimasi skotastik yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kepemilikan kas di tingkat cabang serta meningkatkan efisiensi pengelolaan likuiditas bank secara keseluruhan. Selanjutnya di sini terdapat kerangka penelitian di mana dimulai dari masalah yang ada di BRI saat ini. Yang pertama targetnya, kedua idle cash, ketiga risiko likuiditas, keempat risiko reputasi. Selanjutnya dilakukan perhitungan terkait historis kebutuhan kas tunai saat ini. Dan yang ketiga adalah memproyeksi kebutuhan kas menggunakan dekomposisi. Dan yang keempat adalah merumuskan penetapan target maksimum kas optimal yang baru dengan model Miller-Orr yang berbasis risiko dan menetapkan batas L, Z, dan H. Kemudian optimalisasi pengelolaan kas berbasis model dan risiko likuiditas. Yang kedua sebagai mitigasi risiko reputasi dan customer focus. Yang ketiga efektivitas dan efisiensi atas kebijakan atas hasil optimalisasi. Dan yang keempat optimalisasi pemanfaat idle cash. Selanjutnya optimalisasi tersebut menghasilkan kapabilitas internal karena berbasis data, risiko, dan kebijakan terintegrasi. Sehingga semua itu menciptakan keunggulan kompetitif BRI dari perspektif RBV. Selanjutnya, di bab 3 metode penelitian ini dilakukan pendekatan kuantitatif deskriptif yang didukung oleh wawancara kualitatif. Metodenya terdapat dua, data primer dan data sekunder, di mana data primer adalah wawancara dengan pihak-pihak yang terkait, data sekunder dari data kas BRI dari tahun 2022 sampai 2024. Metode analisisnya yaitu yang pertama, deskriptif data historis, yang kedua, deret waktu, yang ketiga, perhitungan batas bawah, yang keempat, perhitungan optimalisasi target maksimum kas Miller-Orr, yang kelima, perbandingan target maksimum kas existing dan hasil proyeksi, yang keenam, analisis kualitatif melalui wawancara, dan yang ketujuh, integrasi temuan kuantitatif dan kualitatif. Yang kedelapan, analisis opportunity loss dan pemanfaatan idle cash. Dan yang kesembilan adalah penarikan kesimpulan analitis. Dalam gambaran umum, data dan objek penelitian pada bab 4 ini fokusnya adalah perencanaan kebutuhan kas tunai, mekanisme penetapan target kas, kesesuaian antara kebijakan existing dengan karakteristik kebutuhan kas aktual di masing-masing regional office. Kemudian yang kedua adalah saat ini tidak terdapat penerapan pengukuran risiko per wilayah yang menyebabkan risiko reputasi. Yang ketiga, ketiadaan penetapan batas minimum likuiditas tunai. Yang dimana ini pertanyaan BOD, berapa sih batas minimum dari BRI sendiri, dan sampai dengan saat ini masih belum bisa terjawab. Yang selanjutnya adalah mekanisme penetapan target maksimum kas existing juga masih sangat bergantung pada self assessment. Dan yang terakhir adalah belum masuknya biaya penyortiran pada rumus Miller-Orr. Berikut adalah hasil dari tren deposisi bahwa kita sampaikan di sini dari bulan ke-1 sampai bulan ke-12 dapat kita lihat bahwa yang saya garis merah ini menandakan bahwa tren kas itu tinggi gitu ya di tahun baru dan pada saat Lebaran. Ini menunjukkan bahwa eh, nilai tren saldo kas berbeda juga antar regional office, kemudian terdapat peningkatan pada periode tertentu, dan ini inline dengan hasil wawancara yang menyatakan hal yang sama. Dan tren ini selanjutnya akan dihitung menggunakan Miller-Orr untuk menentukan batas L. Di sini adalah perhitungan batas L, yang dimana batas L ini juga memerhatikan faktor risiko. Di sini kita menghitung terlebih dahulu mean, standar deviasi, CV, kemudian toleransi resikonya kita hitung supaya untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui terkait
fluktuasi kas ya di masing-masing wilayah karena memang wilayah ini mempunyai fluktuasi kas yang berbeda-beda dan harus kita petakan risikonya supaya kita bisa tepat menentukan batas L yang di mana L ini merupakan batas bawah dan nantinya akan menjadi perhitungan buffering seperti itu. Dapat kita lihat di sini bahwa Hmm. terdapat K gitu ya, faktor K-nya adalah tidak seragam juga gitu ya, di mana faktor K ini ada nilai satu, 1,5, dan 2. Berikut disampaikan terkait hasil yang Miller-Ross selanjutnya, yaitu untuk menentukan batas L, Z, dan H. Kalau L tadi tren dekomposisi dengan basis risiko sudah kita bahas sebelumnya. Dan untuk yang Z ini kita memperhatikan juga batas optimal, yang dimana data inputannya berasal dari biaya pergeseran kas, asuransi, dan sortir. Kemudian varian arus kas besi dan tingkat bunga sebagai biaya peluang ini semua kita masukkan ke rumus Miller-Roth untuk bisa menentukan nilai Z dan H di masing-masing regional office. Nah, ini berikut Bapak Ibu perbandingan antara target maksimum kas yang lama dengan yang sudah dioptimalisasi dihitung dengan yang baru. Dapat kita lihat bahwa yang lama di garis ungu ini statis stagnan gitu ya. Padahal kalau kita lihat bahwa dari analisis deret waktu, dekomposisi dengan yang sudah kita hitung bahwa ternyata musiman ya kas itu tidak bisa ketetapannya itu dibuat stagnan dan ini kita lihat inline dengan hasil yang tren tadi bahwa dia akan meningkat, mohon maaf, dia akan meningkat di bulan Januari dan di 4 ke 5 di mana di sini Idul Fitri. Dan berikut adalah hasil perhitungan gitu ya, hasil perhitungan terkait target maksimum cash dengan yang baru gitu ya. Berapa sih yang bisa dihasilkan peluang efisiensinya? Di sini dapat kita lihat deviasi absolut gitu ya. Z dibandingkan realisasi ratas itu ada sebesar 582 miliar, lebih kecil ya dibandingkan dengan maksimum cash 2024 dibandingkan realisasi ratas 2024 di 1.000 miliar per bulan. Penurunan deviasi sebesar 426 miliar per bulan atau sekitar 42,3%. Kalau disetahunkan sekitar 5,1 triliun. Di sini dapat kita sampaikan target optimal kas lebih mendekati kebutuhan kas secara aktual. Di sini optimalisasi pengelolaan kas BRI dalam mendukung keunggulan kompetitif BRI, di mana berbasis model resiko likuiditas ini akan menyempurnakan gitu ya kebijakan target maksimum kas yang existing dan akan lebih mempresisikan efisiensi penggunaan dana. Yang kedua, optimalisasi sebagai bentuk mitigasi risiko, reputasi dan pendekatan customer focus. Karena dengan kapabilitas internal yang bernilai gitu ya berbasis data, resiko dan kebijakan terintegrasi, ini merupakan salah satu mitigasi resiko untuk menetapkan buffer likuiditas yang terukur agar tidak terjadi isu kekurangan kas atau kelebihan kas yang dimana kalau kekurangan kas akan membuat resiko reputasi. Jadi intinya untuk bisa menjaga prinsip customer focus banking tanpa mengorbankan kehati-hatian likuiditas. Kemudian yang ketiga adalah optimalisasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kebijakan hasil optimalisasi. Jadi di sini dengan adanya deviasi tersebut yang bisa dihasilkan bukan hanya menekan saldo kas optimal, kas seminimal mungkin, namun sebagai mekanisme peningkatan kualitas pengambilan keputusan dalam pengelolaan kas dengan tetap menjaga kecukupan likuiditas dan kualitas layanan kepada nasabah. Selanjutnya, optimalisasi pemanfaat etikas berdasarkan profil risiko ini bisa kita penempatan gitu ya dari hasil deviasi tadi kita tempatkan di risiko rendah, sedang ataupun tinggi. Untuk di rendah bisa kita tempatkan di deposit facility Bank Indonesia sebesar 5,25% dan potensi yang bisa dihasilkan adalah 22,37 miliar per tahun. Apabila kita tempatkan di instrumen risiko sedang dengan ditaruh di PUAB Interbank dengan asumsi tingkat bunga 7%, maka pendapatan ini bisa kita dapat 29,82 miliar per tahun. Dan apabila ditaruh di instrumen tinggi dengan penempatan di kredit komersial dengan bunga 11% per tahun, maka potensi pendapatan yang bisa didapatkan adalah 46,86 miliar per tahun. Ini bentuk optimalisasi yang paling konservatif dan prudent di mana BRI tetap memperoleh tambahan pendapatan tanpa meningkatkan risiko likuiditas maupun risiko reputasi. Yang terakhir adalah optimalisasi pengelolaan kas dalam RBV di mana kapabilitas internalnya bernilai karena dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan dana, potensi idle cash dan opportunity loss. Yang kedua, langka dan sulit ditiru karena
Tidak hanya bergantung pada model matematis Miller-Orr, tapi juga ada integrasi data operasional, pemahaman karakteristik transaksi nasabah, serta pengalaman institusional dalam mengelola jaringan unit kerja yang luas dan beragam. Dan yang ketiga adalah kapabilitas juga bersifat organized, di mana hal ini membuat BRI menjadi terstruktur dan adaptif pengelolaan kasnya yang mendukung organisasi gitu ya, baik dari sisi kebijakan, operasional, ataupun pengambilan keputusan. Nah, sintesisnya berdasarkan dengan teori dan literatur ini sangat relevan gitu ya, karena sesuai dengan teori peramalan dari waktu, bahwa ternyata benar pentingnya pemodelan data historis dalam pemenuhan dalam proyeksinya. Yang kedua adalah teori yang menyatakan bahwa butuhnya konsep likuiditas dan operational buffer cash gitu ya. Yang ini juga telah dilakukan gitu ya, optimalisasi. Dan yang ketiga adalah bahwa kualitas pengelolaan likuiditas itu juga berpengaruh ya terhadap komentar positif dari nasabah ini juga dikuatkan gitu ya dengan hasil wawancara. Kemudian dalam yang terakhir dengan RBV gitu ya juga bisa menghasilkan keunggulan kompetitif bagi BRI sendiri. Yang terakhir adalah bab 5 simpulan bahwa di sini terdapat simpulan dan implikasi. Yang pertama, kebijakan target maksimum cash existing belum sepenuhnya mencerminkan dinamika kebutuhan cash yang dipengaruhi tren dan musiman. Yang kedua, integrasi dekomposisi dan Miller-Orr menghasilkan batas atas yang lebih adaptif dan berbasis risiko. Yang ketiga, bisa memunculkan peluang efisiensi sebesar 5,1 triliun per tahun dan dapat juga menghasilkan pendapatan 22 sampai 46 miliar per tahun. Keterbatasan dan sarannya yaitu penetapan kebijakan penetapan target maksimum cash yang lebih dinamis dan periodik hingga level unit dengan mempertimbangkan tren historis, pola musiman dan volatilitas agar selaras dengan kondisi operasional. Yang kedua, BRI perlu mengembangkan tools yang mampu mengintegrasikan untuk menghitung secara langsung proyeksi terkait berbasis data dan historis serta profil risiko. Dan yang ketiga adalah BRI disarankan untuk membangun dashboard monitoring kinerja kas sehingga evaluasi kinerja operasional menjadi lebih terstruktur dan mampu mengendalikan fluktuasi kas secara lebih efektif. Berikut paparan tesis dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.